An Abi Dzar Jundub bin Junadata wa Abi Abdirrahmani Muadz bin Jabalin radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu Tirmidzi. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, maka Ia akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin dan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan serta keimanan, dan kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita seperti biasanya, serta cahaya keimanan yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang dapat kita rasakan hingga sekarang ini. Perkenalkan, saya Rizka Hasanah Lubis dari kelas KPIA semester 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis arba'in yang ke-18. Ini merupakan tugas video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah hadis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Zulkarnain Abdurrahman MA. Nah, dalam hadis arba'in yang ke-18 ini terdapat 3 poin yang bisa saya jelaskan dalam kesempatan kali ini. Nah, poin yang pertama yaitu takwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Menekankan pentingnya bahwa umat muslim untuk bertakwa kepada Allah. Takwa di sini berarti takut akan siksanya sehingga kita enggan melaksanakan larangannya dan segera melaksanakan perintahnya dengan ikhlas dan penuh kesadaran. Serta kita juga menjaga diri kita dari segala perbuatan buruk yang dapat merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Perintah bertakwa ini juga terdapat dalam firman Allah Quran Surah Ali Imran ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini juga menekankan pentingnya ketakwaan yang sejati kepada Allah, bukan hanya dalam hal ibadah, tetapi pentingnya juga meningkatkan dan menjaga iman kita sampai akhir hayat. Nah, poin yang kedua yaitu mengingatkan kita untuk menyeimbangkan antara perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya. Kalimat ini mengajak kepada kita untuk menyeimbangkan antara perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Ketika kita melakukan kesalahan, kita dianjurkan untuk segera melakukan kebaikan sebagai upaya kita untuk menghapus dosa tersebut. Seperti contohnya kita bertengkar dengan teman. Kita dianjurkan untuk langsung meminta maaf dan tidak menyimpan rasa amarah ataupun dendam sampai berlarut-larut. Memang kita sebagai manusia sudah pasti tidak pernah luput dari kesalahan, tetapi kita juga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dengan cara beramal baik. Nah, maka dengan itu hidup kita juga menjadi lebih tentram, tenang, dan juga kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang ketiga yaitu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Maksudnya ketika kita berinteraksi dengan orang lain, hendaklah kita menunjukkan sikap yang baik, sopan dan santun, berkata jujur, berkata yang baik, menghargai perbedaan suku, budaya, agama kita terhadap orang lain. Dengan mencerminkan akhlak yang baik inilah kita dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Juga dengan akhlak yang baik inilah kita dapat mempererat tali silaturahmi. Dan dengan akhlak yang baik ini juga kita dapat menginspirasi bagi orang lain. Tolong menolong, menghargai sesama. Seperti contohnya kita berada di lingkungan sekolah ataupun kampus, dengan kita menghargai atau menghormati dosen ataupun guru kita di sekolah atau maupun di kampus, dan berkelakuan baik dengan teman-teman kita ataupun kakak-kakak kita, dan mengikuti kegiatan-kegiatan positif. Nah, dengan begitu kita sudah menciptakan lingkungan harmonis yang tidak ada pertengkaran, perdebatan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Nah, itulah 3 poin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini yang terdapat dalam hadis
Arba'in yang ke-18 ini yang menjelaskan tentang bagaimana ketakwaan kita terhadap Allah, menyimbangkan antara perbuatan buruk dan perbuatan baik, dan sosialisasi kita dengan baik kepada masyarakat sekitar. Nah, jika sudah dimulai maka juga akan diakhiri. Jika yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita, saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian saya terdapat kesalahan kata ataupun hal yang masih keliru. Kita sama-sama memperbaiki, tidak untuk dicaci. Saya Rizka Hasanah Lubis dari kelas KPIA. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.